Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah kita berbahagia. Rahmat Allah sangat banyak pada kita saat ini. 30 Oktober kita berkumpul dengan habaib. Tanggal 10 November kita berkumpul, rakyat Melayu keluar menunjukkan rasa cinta kepada Palestina. Penuh halaman Masjid An-Nur kita berkumpul dengan Ustaz Abdul Samad. Malam ini bersama guru kita. Dan 2 tahun terakhir ini kali ketiga Buya datang ke Masjid An-Nur. Betul Bu? Kali keempat dalam 2 tahun terakhir. Yang kali keempat. Alhamdulillah. Bersyukur kita dengan rahmat Allah yang sangat banyak. Mudah-mudahan nur yang turun di Pekanbaru adalah nur yang akan menerangi hati kita semua, menerangi negeri, sehingga ke depan apapun yang ada negeri kita diberikan berkah oleh Allah. Bapak Ibu sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini acara kita buat dengan lebih beda tampilnya. Biasanya kita minta Buya berceramah, tapi malam ini tak berceramah. Kita ingin Buya menjawab pertanyaan yang dari masyarakat. Sebab banyak kerisauan. Ada kerisauan masalah Palestina, ada kerisauan pemilu yang akan datang, ada anak gadis belum menikah, ada yang hijab akan di mana. Banyak masalah. Sehingga malam ini kita akan tuangkan risau-risau itu dengan duduk bersama ulama dan akan diarahkan oleh Buya apa yang sebaiknya kita buat dalam hidup beragama dengan segala kerisauan yang kita lalui itu. Agar malam ini kita bisa berlama-lama dengan Buya, saya tak berpanjang-panjang sehingga penghormatan saya tumpangkan kepada protokol. Saya langsung masuk ke pertanyaan dan nanti Buya langsung mulai dengan takdir, kemudian jawaban dari pertanyaan. Buya, izin dulu. Ini pertanyaan anak muda pertama Buya. Buya, kami ini usia sudah lebih 25 Buya. Berusaha sudah, berikhtiar sudah menjadi jodoh. Dikenalkan, kadang kita cocok, orang tak cocok. Sudah itu kita berusaha untuk minta seorang tua tolong carikan ya, tolonglah. Bukannya Buya, sudah lama pencarian itu belum juga ketemu jodoh. Apa sikap kita yang muda-muda, terutama perempuan Buya? Belum juga bertemu jodoh, dan apa ikhtiar kami setelah itu Buya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Karena kami cintai bahagia Allah, rindu ridha Allah, rindu kemuliaan hamba yang insya Allah beruntung sukses dunia akhirat. Amin. Yang kami cintai, langsung berdengar dengan pertanyaan. Karena tadi perempuan wanita, mungkin kita menjawab juga tentang masalah mencari pasangan. Yang pertama adalah ada contoh orang-orang hebat. Manusia, wanita termulia adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah Al-Kubra orang cerdas. Beliau wanita, akan tetapi wanita yang cerdas melihat di Makkah ada satu orang yang sangat baik. Waktu itu belum jadi nabi, namanya Muhammad bin Abdullah. Dengan kejujurannya, tentunya dengan ketampanannya, dengan kelembutan perilakunya, maka Sayyidah Khadijah adalah memulai dengan cara ingin mengetahui lebih dalam tentang baginda Nabi, sampai terjadilah sebuah jalinan urusan dunia. Baginda Nabi membawa barang dagangan
miliknya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kemudian setelah pulang Sayyidah Khadijah Al-Kubra bertanya kepada yang menemani baginda Nabi tentang keadaan Nabi sepanjang perjalanan. Ternyata jawabannya adalah segala kebaikan, mulai dari tutur kata yang lembut, keberkahan dalam perjalanan, kemudahan dan seterusnya. Sehingga dari situlah Sayyidah Khadijah Al-Kubra menyimpulkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah laki-laki baik. Bicara umur, Sayyidah Khadijah Al-Kubra sudah umur 40. Mungkin kalau itu dengan kebiasaan kayak nggak mungkin sih. Ini manusia terganteng. Saya sudah 40 tahun. Akan tapi begitulah orang yang cerdas, yang namanya dondong, itu sudah nggak pakai syarat, nggak pakai perhitungan pertimbangan akal. Akhirnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan keluarganya mendahului. Tapi bukan dengan cara rendah, mencoba menyambung silaturahmi dengan keluarga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga mendapatkan jawaban bahwasanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra akan dinikahi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud kami adalah jika Anda seorang wanita, tidak ada salahnya Anda menjadi Sayyidah Khadijah. Maksudnya begini, Anda jangan menunggu. Akan tapi kalau ada laki-laki baik, Anda bisa minta tolong. Artinya bukan berarti Anda menjadi merendahkan diri. Hei, laki-laki ini kayak aku, nggak begitu. Itu rendah. Akan tapi Anda melihat ada laki-laki di kampung yang baik, di kota itu yang baik, Anda bisa minta tolong kepada seorang alim, seorang ustaz, tolong ustaz. Di sana ada laki-laki baik yang soleh, barangkali dia ada hajat dengan saya, tolong ustaz sampaikan. Jadi yang nyambungkan orang, bukan komunikasi sendiri. Jadi maksudnya jadi seorang wanita tidak ada salahnya. Memilih itu seperti itu, memilih itu sebelum orang jatuh cinta ya. Kalau sudah senang dulu tidak memilih, dia beritawarkan yang lainnya tetap dia. Ada yang lain bagus tetap dia. Dunia seluas daun kelap. Gula Jawa rasa coklat, itu repot. Makanya milih yang sesungguhnya betul tadi. Saya belum ada ikatan dengan siapa pada diri. Lalu apakah tinggal di kampungku ini? Siapa orang yang layak menjadi suamiku? Dilihat 1, 2, 3, oh layak. Di antara mereka yang layak siapa? Lalu setelah itu seorang wanita tidak ada salahnya dan jangan malu, jangan gengsi untuk memulai dengan kebaikan dengan cara kita tolong kepada orang-orang mulia. Ini yang harus kita hapus tradisi malu, tunggu dok di rumah, menanti katanya masa malu saya memulai halal malu ini kan aneh. Sementara ada perempuan hari ini memulai yang haram, senyum-senyum, kirim WA, browsing apa, nge-like di apa, macam-macam begitu. Ada perempuan-perempuan rendah sementara di saat berbicara tentang yang halal tak berani. Kemudian ada lagi contoh kalau Anda sebagai seorang bapak punya anak perempuan, Anda harus menjadi seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah orang pertama seorang bapak yang cerdas. Punya anak yang bernama Hafsah. Dan di Mekah itu ada orang baik banyak, tapi di antara yang paling baik adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada Sayyidina Uthman bin Affan. Datanglah Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar. Hei Abu Bakar, aku punya anak perempuan namanya Hafsah, jika kau punya hajat. Rupanya Sayyidina Abu Bakar dia tidak menjawab. Sedih sebagai seorang ayah, anaknya tidak diterima. Kemudian datang kepada Uthman, Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman pun juga diam. Kemudian setelah itu ngadu kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, aku seorang bapak kan sah-sah saja kalau saya merindukan seorang menantu yang baik. Saya punya anak baik dan aku merindukan menantu yang baik. Agar tapi orang baik yang ada di sini ternyata tidak berminat dengan anakku. Siapa orang baik itu? Abu Bakar. Terus Uthman tidak. Apa kata baginda Nabi? Katailah wahai Umar, akan menikahi 1000 orang yang lebih bagus daripada Abu Bakar dan lebih bagus daripada Uthman. Sayyidina Umar gak kebayang siapa orang yang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Uthman. Sudah gak ada lagi. Lalu jawab Rasulullah, yang akan dikamu adalah aku sendiri. Tidak masuk dalam perhitungannya. Maksudnya apa? Sebagai seorang tua, gak ada masalah. Anda punya anak perempuan. Ternyata sampai Anda ada seorang penuntut ilmu atau siapa yang soleh, baik dan sebagainya. Gak ada salahnya Anda memulai, Anda berbicara baik-baik, anakku, wahai anak laki-laki yang baik. Kamu ingin nikah belum? Sudah mulai jalan belum? Coba. Kau lihat anakku kira-kira kau cocok. Gak ada masalah. Kalau dia terima gak sakit hati. Harus begitu. Kalau tidak, jangan-jangan memang orang itu sebetulnya pengen menikah dengan anak Anda cuma karena dia mungkin terlalu silo dengan keadaan Anda, atau memang atau karena satu hal
sehingga tidak melamar putri Anda. Jadi maksud kami, biarpun Anda seorang wanita, tidak ada salahnya Anda memulai untuk mendapatkan kemuliaan. Sebab yang memilih bukan saja laki-laki saja, perempuan pun juga harus pilih, bukan hanya dipilih. Ini yang harus kita budayakan yang baik, cuma dengan cara terhormat, bukan langsung WA-an, Pak, nomor berapa? Kayak ngomong, terus mau nikah dengan aku enggak? Bukan begitu. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, agar pernikahan lebih mudah itu dengan kecerdasan. Menikahlah dengan harapan, jangan menikah dengan ambisi. Kalau orang menikah dengan ambisi, nggak ketemu. Ambisinya saya, suamiku harus begini. Sehingga susah dia akan kami begini. Wanita yang cerdas. Anggap saja seorang wanita itu kalau menikah itu selalu ingin mendapatkan 5. Umumnya, dia pengen status, pengen keturunan, pengen nafkah, pengen teman ngobrol dan ada 5 maksudnya. Kalau memang Anda memerlukan 5, maka Anda cari 5. Tapi kalau Anda tidak perlu 5, Anda perlu 4 misalnya, saya perlu keturunan, saya perlu status, saya perlu kenyamanan tempat ngobrol, tapi saya tidak perlu nafkah karena saya kaya. Maka Anda jangan mencari yang kaya, biar lebih mudah. Kalau ketemu yang kaya, alhamdulillah. Jadi kalau ternyata Anda hanya butuh 2 saja, Anda jangan mencari 5. Contoh, saya seorang perempuan sudah punya anak 3, sehingga saya tidak terlalu pengen punya anak lagi. Saya hanya pengen punya teman ngobrol yang enak, halal, supaya tidak terganggu kiri kananku. Maka yang diperlukan adalah seorang laki-laki yang lembut, yang bisa mengayomiku. Status pun kayaknya pokoknya saya pengen saya punya laki-laki yang baik. Saya tidak perlu nafkah darinya. Saya tidak perlu, nanti tinggal mencari laki-laki baik. Lebih banyak lagi pilihannya. Sebab banyak wanita itu ada menikah dengan ambisinya. Contoh saja, seorang wanita sukses, dia adalah seorang dokter spesialis, bahkan dia punya jabatan juga sebagai kepala rumah sakit. Lalu dia punya ambisi menikahnya bukan dengan harapan, ambisinya apa? Suamiku harus juga kepala rumah sakit dan dokter spesialis. Nah ini pilihannya sedikit, siapa dokter spesialis yang jadi rumah sakit? Sebab banyak kan kepala rumah sakit bukan dokter spesialis. Dia telah menyiksa dirinya dengan sempitnya pilihan. Bahkan dia mengatakan suamiku harus dokter, itu saja sudah bersempit. Mungkin ya harus jadi orang cerdas. Aku sudah punya duit, aku kepala rumah sakit, kerjaanku duitnya banyak, maka dia harus cerdas. Dan itu aku hanya perlu seorang laki-laki soleh yang dia punya keturunan baik, dia lembut perilaku, baik dengan bapak ibunya, setiap saat bisa menemaniku. Aku saja jangan bilang jadi sopirnya, akan tapi bisa menemani itu setiap saat. Maka dia begitu mudah, nggak mencari langsung ke rumah sakit, dan dia hanya mencari orang yang dia adalah punya perilaku baik atau baik. Begitu juga semuanya. Kalau ini menikah itu adalah jangan dengan ambisi. Mohon maaf, yang paling susah cari pasangan adalah janda kaya. Pikirannya adalah di samping janda perempuan kaya, ini ada bicara wanita kaya. Biasanya dia gampang minta cerai. Setelah cerai bingung mintanya susah. Kenapa? Padahal bukan tidak ada yang mau. Dia terlalu pertimbangannya salah. Dia tidak cerdas karena apa? Dia menikah dengan ambisinya. Saya kaya, suami harus lebih kaya dari aku. Kenapa begitu? Itu menjadi susah. Tolong janda kaya, insya Allah saya dapat suami yang soleh. Ini antaranya ya. Jadi tolong, ini bukan yang harus dipahamkan adalah tentang menikahnya dengan harapan. Harapanku dengan dia insya Allah bisa baik, bukan ambisi. Kalau ambisi sudah nggak ketemu. Soalnya harus begini suamiku, harus begini, rekodkan diri. Akhirnya apa? Sudah dikirim calon nggak ketemu, dikirim calon nggak cocok. Bahkan kadang batasi. Suamiku harus orang Jawa, orang Jawa kan batas. Atau suamiku harus orang Sumatera, kenapa harus seperti itu? Suamiku adalah insya Allah hamba Allah yang soleh. Pasti jagat pilihannya. Jadi tolong permudah di dalam masalah pilihan, dan ini akan menjadikan kita lebih mudah untuk mendapatkan pasangan. Kemudian juga jangan lupa bahwasanya di saat kita memilih pasangan itu harus benar-benar memilih, bukan di saat kita sudah terlanjur jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta nggak bisa milih, dikasih yang lainnya pun tetap nggak mau. Yang penting dia betul-betul dunia sempit ya, insya Allah. Tolong sudah berpikir ya, nanti cari perempuan-perempuan yang solehah, yang sudah punya hajat menikah. Lihat siapa di kampung kita laki-laki soleh,
di kantor kita lagi soleh. Jangan melakukan dengan pacaran, jangan rendahkan dirimu. Akan tapi kalau memang mau menikah, ayo bicara yang serius. Ya, seperti itu. Kalau ternyata nggak diterima, belum jatuh cinta, udah utuh, sama-sama utuh, gak ada yang kurang bagi saya. Tidak, dan dia masih banyak yang lainnya. Oh hebat gitu. Ya, jadi jangan sampai gampang terpuruk, jangan gampang baper saja, insya Allah. Dapat insya Allah, dapat pasangan dengan cepat. Amin ya Allah. Kumbang tasya bunga.